pesan papa 3 dong, dimanapun itu berada ya, dan itu dipegang inget-inget dong. Papa mungkin nggak bisa ngikutin Ido ke Jerman kan ya, ya dimanapun lah. Yang pertama itu ini dong, iman kepada Allah ya. Amantu billah, iman, percaya, berserah diri kepada Allah apapun kondisinya ya. Itu nggak setiap waktu bisa bergantung ke papa ya. Papa nggak tahu usia, mungkin itu sekolah di sana papa sakit atau apa ya, mudah-mudahan terus sehat gitu ya. Bisa insya Allah selama itu berpegang pada Allah ya, selalu ada yang bisa menolong hidup ya. Karena yang menciptakan semuanya di dunia alam semesta ini Allah. Itu nggak bisa setiap waktu telepon mama ya. Kalau sekarang alhamdulillah mama sehat, udah ada di sini, sewaktu-waktu bisa kontak mama, papa ya. Iman kepada Allah itu harus jadi pegangan ya. Pertama, apapun kondisinya ya, karena itu bukan tinggal di negara Indonesia ya. Yang itu bisa minta tolong, kalau nggak ada papa mama bisa ke ustadz, ke siapa ya. Di sana itu negara yang masih mayoritasnya orang non muslim, bahkan sebagian besar nggak beragama. Non muslimnya itu bisa ateis banyaknya, walaupun di KTP-nya tercantum agama tertentu, tapi banyak yang nggak percaya kepada Tuhan ya. Nah itu harus dipegang, karena itu bisa berpengaruh dong teman-teman Ido ya. Lingkungannya Ido di sana, Ido mungkin tinggal di rumah, bahkan biasanya dititipin ke ini apa namanya, ada orang tua asuh ya. Nggak masalah mau tinggal bersama orang yang non muslim kayak gitu ya, tetapi tetap keimanan ini harus dipegang ya. Karena nggak bisa menghindari untuk berinteraksi, dan memang harusnya nggak dihindari kayak gitu, tetap berinteraksi karena memang kita diciptakan itu beragam ya. Nggak bisa memilih teman hanya satu golongan saja, dan di sana kan memang liberal kan ini, jadi ya semua ada ya. Gitu itu ya. Yang kedua, akimis sholat, tegakkan sholat apapun kondisinya, terutama yang 5 waktu. Misalnya jam sholatnya beda kan? Beda atau sama, jangan tinggalkan sholat. Kondisinya sedang sibuk sekalipun ini. Kadang kalau dengan temen yang gak toleran, itu waktunya sholat udah hampir habis sholatnya, bisa ini gampang nanti aja sholatnya, gampang ditinggalin, bisa digabung. Toh tadi sudah sholat subuh, udah zuhurnya gak usah ditinggalin, nanti bisa digabung asar atau bagaimana. Tetap itu minimal itu sholat 5 waktu itu ya. Karena itu apa yang sudah ditetapkan tadi, itu yang amantu billah, sudah ditetapkan oleh Allah melalui Rasulnya Nabi Muhammad. Sholat 5 waktu itu udah minimal itu ya. Kalau umatnya Nabi Musa dulu malah sampai berapa banyak itu ya. Ini hanya 5 waktu, jadi itu udah minimal. Walaupun buat sebagian orang 5 waktu itu udah banyak kayaknya. Ngapain sehari sampai 5 kali? Kadang sebagian orang seminggu sekali itu aja udah berat. Sampai ada yang sholat setahun 2 kali lebaran aja, atau setahun sekali, atau bahkan tidak sama sekali, karena punya pemikiran apa sih? Yang penting eling ya waspodo. Tahu istilah itu? Yang penting ingat dan waspada, itu ada, itu bahaya juga itu pemikiran gitu.
yang penting ingat kepada Allah, nggak penting untuk sholat misalnya. Itu nanti akan ketemu orang-orang kayak gitu. Di Kejawen juga ada yang begitu, makanya di sebagian kalau hidup ke Jawa Tengah, ke Yogyakarta itu banyak yang begitu kok. Ada sebagian nggak sholat misalnya. Ya sebagian punya pemikiran itu dari zaman-zaman dulu kala sebelum tersentuh dengan dakwah ya. Itu berpikiran yang penting eling dan waspodo. Yang penting hanya ingat aja udah cukup. Tapi dalam Islam, agama yang kita anut, itu ada ketentuan, ada ibadah yang sudah ditentukan tadi, minimal yang sholat waktu tadi. Ya. Jadi itu tuh ngingetin dong, memang dari subuh sampai zuhur kalau kita melakukan sesuatu yang dosa, kita nggak ingat, kita capek, kita stres, emosi dan sebagainya, itu diingatkan waktu zuhur. Antara zuhur sampai asar kita kerja luar biasa, kita habis ujian dan sebagainya, diingatkan waktu asar. Selalu gitu ininya, memang diatur begitu ya, supaya setiap waktu kita bukan hanya ingat gitu ya, kita punya hubungan hablum minallah tadi ya itu. Nah yang terakhir, yang ketiga, tetap harus berbuat baik kepada semua orang, termasuk orang yang bisa jadi berbuat tidak baik kepada kita ya. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kadang itu bukan kadang, bisa jadi akan banyak ketemu dengan orang-orang yang bisa benci dengan kita, bisa nggak setuju dengan kita, malah bisa melakukan kejahatan dengan kita gitu ya. Tapi balaslah dengan kebaikan dengan semua orang, semua golongan. Bisa beda agama, beda ras, beda bahasa, apalagi di Jerman itu pasti akan ketemu banyak orang dari mana-mana dengan backgroundnya macam-macam. Gak semuanya seperti orang Indonesia yang tiap ketemu senyum, tiap ketemu salaman ya, tiap bertemu salam ya. Misalnya datang ke rumahnya disuguhin gitu. Ini bisa aja datang orang baru kenal atau apa, udah kalimatnya udah menyakitkan hati. Nah, ini terus tetap harus sabar, dibalas dengan yang baik gitu ya. Tapi intinya tadi yang 1 dan 2 tadi gitu. Kalau itunya kuat, insya Allah membalasnya dengan bisa lebih baik lagi dan kuat, bisa sabarnya bisa kuat. Papa dulu dari Jember ke Bandung ya dibekelin itu aja, karena tidak setiap waktu kakek nenek bisa ngirimin papa uang atau menjenguk papa ya. Kakek nenek dulu datang ke Bandung ya 2 kali kalau nggak salah, cuma sudah 2 kali, waktu ada mungkin tahun ketiga kali itu ya, tahun kedua atau ketiga, sama waktu wisuda. Kalau kakek malah cuma sekali karena sudah nggak ada, udah sakit waktu wisuda doang. Yang waktu wisuda hanya nenek aja. Udah nenek sama papa aja berdua karena nggak ada saudara yang lain kan di Bandung. Nah ini di Jerman juga bukan deket ini ya, mudah-mudahan papa sehat, mama sehat, ada rezeki, insya Allah bisa tengok hidung setiap tahun, mungkin setelah 2 tahun ya, paling tidak waktu wisuda. Udah 3 itu aja pesan